Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Asmani Nur Azizah, mahasiswa psikologi angkatan 2019 Universitas Lembung Mangkurat yang sedang menjalankan tugas akhir dengan dosen pengampu M. Syarif Hidatullah, MPC Psikolog, mata kuliah Psikologi Kognitif. Kali ini aku akan menjelaskan tentang persepsi. Mari kita simak ya. Manusia itu unik loh, karena setiap dari manusia itu mempunyai yang namanya persepsi atau sudut pandang masing-masing. Setiap manusia dapat melihat sebuah sudut pandang atau subjek menurut sudut pandang mereka sendiri, dan semuanya pasti memiliki perbedaan masing-masing. Misal ketika melihat gambar ini, pasti pertama melihat diri kita masing-masing sudah memiliki pandangan berbeda-beda mengenai gambar ini, bukan? Si A melihat jika ini adalah sepasang kakek dan nenek berhadapan, namun dari sudut pandang si B, itu merupakan seseorang yang sedang bernyanyi menggunakan gitar. Nah, itulah yang disebut sebagai persepsi atau perception. Nah, persepsi sendiri merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sebagai proses sensoris. Semua proses persepsi dalam psikologi sendiri pasti melibatkan sinyal dalam sistem syaraf. Sinyal ini timbul sebagai akibat dari rangsangan fisik dan kimiawi terhadap indera perasa. Persepsi ada dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama, stimulus atau rangsangan. Itu terjadinya persepsi di awal ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Yang kedua itu diatur atau registrasi. Suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang mempengaruhi melalui alat inderanya yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. Yang ketiga adalah pemrosesan atau interpretasi. Interpretasi sendiri merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses ini bergantung pada cara pendalaman motivasi. Proses persepsi di psikologi sendiri itu diawali dengan objek yang ada di dunia nyata yang disebut sebagai stimulus distal atau objek distal. Nah, objek ini merangsang organ indera yang kita punya lewat cahaya, suara, dan proses fisik lainnya. Lalu organ penginderaan akan mengubah rangsangan yang diterima menjadi aktivitas saraf melalui suatu proses yang dikenal dengan transduksi. Pola aktivitas saraf yang dikenal dengan proximal stimulus. Terus sinyal-sinyal saraf dikirimkan ke otak di mana mereka akan diproses. Ini disebut sebagai persepsi visual. Kita bisa ambil contoh. Nah, di sini ada gambar sepatu nih, cantik kan ya? Di sini sepatu kita ibaratkan sebagai rangsangan distal. Nah, gini, saat cahaya masuk ke mata, terus merangsang retina, nah hal tersebut disebut sebagai proximal stimulus, di mana sepatu yang diterima sama otak manusia itu merupakan masuk ke dalam persepsi. Nah, hal tersebut disebut sebagai persepsi visual. Menurut Alford pada tahun 2007, persepsi visual sendiri merujuk kepada kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengorganisasikan informasi visual. Persepsi visual juga mencakup kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat, mengenalinya, memutuskan kepentingannya, dan menghubungkannya dengan informasi yang tersimpan di otak. Terus kita ambil contoh lagi. Nah, teman-teman dengarkan suara telepon tadi. Nah, bunyi dering telepon tadi itu disebut sebagai rangsangan distal karena suara yang timbul tadi akan menstimulasi indera pendengaran manusia dan membentuk proximal stimulus. Nah, interpretasi dari otak terhadap bunyi telepon tadi itu disebut persepsi. Karena adanya hal tersebut, maka otak akan semakin cepat tangkap. Bunyi dikit, ponsel langsung dicari. Itu disebut sebagai persepsi auditoria atau persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, pendengaran sendiri itu adalah kemampuan mengenali suara dan yang lainnya. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Sekarang kita masuk ke teori persepsi.
Pertama, ada persepsi langsung. Dari kognitif dari persepsi ini memiliki asumsi adanya kekurangan dari stimulus yang didapat. Dengan begitu, rangsangan yang kita dapat tidak akan menimbulkan batasan bagi kita untuk mengeksplorasi dunia lebih jauh. Nah, sebelum diinterpretasikan, rangsangan harus diperkaya terlebih dahulu. Nah, hal tersebut sendiri itu tugas dari model mental. Nah, salah satu tokoh yaitu James Gibson mengemukakan mengenai teori perseptual ekologi yang menolak perlunya stimulus untuk diperkaya terlebih dahulu. Jadi sebagai gantinya Gibson menyelidiki informasi apa yang sebenarnya diberikan sistem persepsi. Oke, yang kedua ada persepsi tindakan. Nah, pengertian dari ekologikal dari persepsi tadi didapatkan dari karya awal Gibson, yaitu persepsi dalam bertindak yang memandang persepsi sebagai suatu keharusan atau tindakan yang hidup. Dengan demikian, tanpa persepsi, tindakan akan menjadi tidak terarah dan tidak memiliki suatu tujuan. Tindakan yang hidup membutuhkan dua hal, yaitu persepsi dan gerakan. Persepsi dan gerakan dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang logam, di mata uang logam tersebut sedang mendapatkan tindakan. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk persepsi. Persepsi sendiri itu terbagi menjadi beberapa menurut psikologi. Yang pertama ada satu, penglihatan. Visis atau penglihatan itu merupakan indera manusia yang paling utama. Kedua mata akan menerima cahaya lalu akan difokuskan dengan sebaik mungkin lalu akan diteruskan ke retina menurut arah datangnya sumber cahaya itu berasal. Nah, retina akan meneruskannya ke otak untuk diproses. Secara keseluruhan ada sekitar 15 informasi yang berbeda diteruskan melalui syaraf optik. Yang kedua ada pendengaran. Syaraf pendengaran sendiri merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterima melalui getaran udara. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia tersebut disebut sebagai sonik atau audio dengan rentang frekuensi mencapai 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika frekuensi lebih tinggi dari itu, maka manusia tidak akan mendengarnya, dan hal tersebut disebut sebagai ultrasonik, dan frekuensi yang lebih rendah disebut sebagai infrasonik. Yang ketiga ada sentuhan. Nah, persepsi haptik merupakan proses yang mengenali berbagai objek melalui sentuhan. Hal tersebut akan melibatkan kombinasi penginderaan dengan pola tekstur pada permukaan kulit manusia, dapat mengenal dan akan akurat dalam mengidentifikasikan objek tiga dimensi. Persepsi haptik sendiri mengandalkan kekuatan pengalaman dalam sentuhan. Gibson mendefinisikan sistem haptik sebagai sensibilitas dari individu terhadap dunia luar dari tubuhnya. Dengan menggunakan tubuhnya, Gibson juga menekankan bahwa terdapat hubungan dekat antara persepsi haptik dengan pergerakan tubuh. Konsep persepsi haptik sendiri itu terkait dengan penggunaan suatu alat seperti tongkat. Yang keempat ada rasa. Rasa merupakan kemampuan untuk memberikan persepsi terhadap rasa dari suatu objek, termasuk tapi tidak terbatas pada makanan. Rasa-rasa dasar yang bisa manusia rasakan itu sendiri ada manis, pahit, asin, asam, dan umami. Rasa-rasa lainnya itu didapatkan sebagai kombinasi dari rasa-rasa dasar tersebut. Yang kelima ada sosial. Persepsi sosial sendiri itu merupakan bagian dari persepsi yang memperbolehkan manusia untuk memahami individu dan kelompok dalam dunia sosial mereka, sehingga merupakan bagian dari kognisi sosial. Yang keenam ada bicara. Persepsi dalam berbicara itu merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan, dan dimengerti. Riset dalam persepsi berbicara sendiri mencoba untuk memahami bagaimana manusia mendengar dan memahami suara yang berisi kata-kata dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami bahasa yang diucapkan. Yang ketujuh ada bahasa, ada wajah. Persepsi terhadap wajah itu mengacu kepada proses kognitif yang spesialisasikan pada penanganan wajah manusia, termasuk persepsi terhadap identitas dari suatu individu dan ekspresi wajah seperti petunjuk emosional. Yang kedelapan ada sentuhan sosial. Sentuhan sosial sendiri merupakan persepsi yang dibentuk ketika menerima sentuhan dari individu lainnya. Informasi yang diterima dari individu lainnya itu diterima dan diproses dengan cara yang berbeda dengan informasi sentuhan yang diterima dari interaksi dengan objek lainnya. Persepsi yang terbentuk melalui indera lainnya itu memungkinkan tubuh manusia. Yang ke-9 atau yang terakhir ada persepsi yang terbentuk melalui indera lainnya. Indera lainnya itu memungkinkan tubuh manusia untuk
berbagai macam persepsi seperti gravitasi, keseimbangan tubuh, posisi dari bagian-bagian tubuh, dan bahkan untuk pembuangan urin dan feses, serta sensasi yang dirasakan di dalam kerongkongan dan paru-paru. Oke, mungkin itu aja materi dari aku. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa like dan komennya. Dan aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.